Hai semuanya, hari ini aku mau bagikan resep brownie shiny crush, fudgy brownie shiny crush ya. Ini enak banget. Ini gulanya aku kurangin dari resep yang seharusnya, tapi tetap enak dan shiny crushnya ini keluar guys tuh. Yuk teman-teman, tonton terus videonya ya, biar tahu gimana tips supaya hasilnya bisa keluar shiny crush dan hasilnya fudgy seperti ini. Pertama-tama kita siapkan coklat block atau DCC dan juga mentega. Untuk bahan-bahan lengkapnya ada di description box ya. Nah, ini kita sudah panaskan air dan kita lelehkan terlebih dahulu ya, ini di sisinya dan juga menteganya. Ini untuk melelehkannya tidak boleh langsung di atas api kompor. Jadi caranya seperti ini ya. Untuk mentega dan juga coklat blok itu dia harus dilelehkan dengan cara seperti ini, atau bisa menggunakan microwave. Jadi kalau nanti kita lelehkannya langsung di atas api kompor, itu coklatnya nanti akan cepat gosong. Nah, ini sudah cukup ya. Ciri-cirinya ini dia terlihat mengkilap dan halus seperti ini. Nah, kalau misalnya coklatnya itu hasilnya tidak baik atau gosong, ciri-cirinya itu coklatnya itu mengendap di bawah dan ada minyak yang keluar. Jadi coklat dan minyaknya itu terpisah. Itu artinya coklat lelehannya itu gagal ya atau gosong. Oke, ini sudah cukup. Kita angkat saja dan ini kita tunggu sampai suhunya hangat. Selanjutnya kita siapkan wadah. Lalu ini kita masukkan 2 butir telur. Nah, untuk telurnya itu suhu ruang ya. Kalau dari kulkas didiamkan dulu di suhu ruang. Nah, ini kita masukkan 2 butir telur. Kemudian kita masukkan gula pasirnya. Ini aku pakai 125 gram. Nah, seharusnya itu di resep aslinya itu 150 gram ya. Jadi karena kita buat sendiri, jadi sesuai selera kita ya. Aku tidak mau terlalu manis untuk anak-anak, jadi gulanya aku kurangi. Nah, kita tambahkan juga sedikit vanili. Ups, kebanyakan guys. Supaya wangi ya. Nah, ini kebanyakan tadi aku ambil sedikit. Jangan terlalu banyak ya. Kalau vanili terlalu banyak nanti jadi pahit. Nah, ini selanjutnya kita mixer. Nah, bisa pakai whisker, tapi aku mau lebih cepat ya. Karena kalau pakai whisker tuh agak pegel dan terlalu lama mengaduknya. Nah, ini kita mixer saja sampai gulanya larut. Nah, ini sudah cukup ya. Jadi jangan sampai mengembang, apalagi sampai kental berjejak. Jadi cukup sampai gulanya larut. Tapi ini kalau kita coba aduk, ini masih terasa ada gula-gula yang belum larut ya. Nah, ini nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Nah, ini kita aduk-aduk dulu sebentar. Nah, ini aku pakai ini aja ya, supaya menghemat alat-alat kotor. Jadi ini juga bisa buat
mengaduk. Oh iya, tadi kan gulanya 125 gram ya. Jadi ada yang bilang gula itu nggak boleh dikurangin, karena nanti waktu sudah masak itu tidak muncul shiny crust-nya gitu guys, yang ada kulit lapisan mengkilapnya itu. Nah, kita lihat nih, kalau gulanya tadi aku kurangi 25 gram, apakah si shiny crust lapisan mengkilapnya itu tetap keluar nanti ya waktu udah mateng. Nah, kita lihat ya guys. Nah, sambil menunggu ini masih agak panas ya. Nah, ini kita sisihkan dulu untuk cairan telurnya. Selanjutnya ini kita siapkan tepung terigu 100 gram dan juga coklat bubuk 20 gram. Nah, untuk coklat bubuknya aku pakai merek yang Van Houten ya. Karena pakai yang berkualitas itu tentu hasilnya juga lebih enak. Kalau untuk mentega itu aku pakai merek Encore, dan kadang aku juga kalau lagi ada stok Wisman aku pakai juga yang Wisman. Karena tentunya memakai butter lebih enak dibandingkan pakai margarin. Tetap enak, cuma sesuai selera aja ya guys. Nah, ini sudah kita aduk, sudah tercampur. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini kita siapkan loyang. Ini aku pakai ukuran 20 x 20 cm. Kemudian ini aku pakai baking paper ya. Nah, ini aku pakai baking paper. Jadi ini nggak perlu kita olesin lagi, cuma kadang aku suka lihat orang pakai baking paper terus dia dioles lagi di bawahnya. Sebenarnya sama aja ya guys, kalau udah pakai baking paper ya udah nggak usah diolesin, kecuali mungkin di bagian pinggir-pinggir sini ya, tapi aku juga nggak pernah aku olesi, cuma begini aja guys, karena kan nanti waktu dia udah mateng kita tinggal angkat, dan bagian sini pun nanti dia akan terlepas dengan sendirinya. Oke, ini udah cukup. Kita sisihkan dulu. Nah, ini sudah hangat-hangat kuku ya. Jadi ini kalau sudah hangat kuku kita boleh masukkan, kita campurkan ke adonan telur, cairan telur ini ya. Jangan dimasukkan selagi panas-panas karena nanti telurnya bisa mateng guys. Nah, ini langsung aja kita masukkan. Jadi, kenapa kita masukkannya masih hangat-hangat kuku? Supaya si gulanya itu yang tadi masih ada yang belum terlalu larut ya. Jadi nanti karena masih hangat coklatnya, dia akan membantu si gulanya ini juga ikut larut. Nah, ini kita aduk terus sampai tercampur. Kita aduk terus sampai adonannya ini terasa agak berat ya. Terakhir ini kita masukkan bahan keringnya tadi, tepung terigu dan juga coklat bubuknya ya. Ini kita saring, kita ayak terlebih dahulu. Kemudian ini kita aduk. Ini aku aduknya pakai spatula ya, aku ganti supaya lebih mudah untuk mengaduknya. Oh iya, ini aku sudah memanaskan oven ya selama 10 menit. Jadi sambil menunggu proses aku mengaduknya ini, aku sudah
Panaskan oven selama 10 menit. Nah, ini sudah cukup ya, tidak perlu terlalu lama mengaduk. Nah, ini langsung saja kita masukkan ke dalam loyang. Nah, ini aku meratakannya, cukup aku miring-miringkan saja ke ujung supaya si adonannya ini merata ya sampai ke ujungnya. Nah, sebelum masuk oven kita hentakkan dulu sebentar. Maaf, ini kameranya jadi goyang ya guys. Oke, sudah cukup. Langsung saja kita oven ya, dan kita lihat hasilnya. Nah, ini ovennya sudah panas ya. Tuh. Untuk memasak kue itu wajib oven itu sudah dalam keadaan panas. Kalau nggak nanti hasilnya bantet. Nah, ini aku sesuaikan lagi suhunya. Untuk suhu oven itu sesuai dengan oven masing-masing karena setiap oven tuh berbeda-beda ya. Aku pakai api atas bawah dan ini aku masak selama 20 menit. Jadi 20 menit itu pas ya, nggak terlalu kering dan juga masih basah-basah gitu. Sesuai selera. Kalau mau lebih kering boleh ditambahkan 5 atau 10 menit. Oke, kita tunggu dan kita lihat hasilnya. Oke guys, ini sambil menunggu si kuenya matang, seperti biasa ya, ibu-ibu akan mencuci piring-piring kotornya. Bahan-bahan alat-alat yang kotornya ini kita cuci dulu semua. Nah, dia guys, bahan-bahan kotor yang tadi udah kita pakai. Nah, ini sudah mateng ya, kita langsung angkat aja, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia guys hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan shiny crust ya. Jadi dia ada lapisan di atasnya yang mengkilap seperti ini. Nah, jadi hasilnya walaupun tadi aku kurangi gulanya sebanyak 25 gram, tetap dia mengeluarkan shiny crust-nya. Ini langsung aku pindahkan ke sini ya. Ini kalau mau langsung dipotong-potong boleh, tapi aku mau menunggu dia ini dingin terlebih dahulu, baru nanti aku potong. Oke teman-teman, ini sudah siap untuk kita potong ya. Ini aku bagi dua dulu di tengah. Kemudian ini aku bagi dua lagi. Nah, lalu ini kita belah seperti tadi ya.
kita bagi dua, atau sesuai selera teman-teman ya, mau dibagi lebih kecil lagi boleh, karena ini agak tipis hasilnya ya, jadi aku baginya tidak terlalu kecil karena kan tadi gulanya kita kurangin, jadi tentunya tidak setebal yang biasanya. Nah ini dia teman-teman, cantik banget ya. Oke teman-teman, ini kita lihat hasilnya ya. Nah hasilnya seperti ini tuh, dia masih agak-agak basah di dalamnya tapi nggak terlalu lumer ya. Aku suka seperti ini nih, pas banget, nggak kering, nggak terlalu basah juga. Nah ini namanya fudgy brownies ya, jadi dia teksturnya di dalamnya itu lembut, agak-agak basah, tapi di atasnya ini shiny crust seperti ini. Cantik sekali ya. Oke, ini resep hari ini yang aku bagikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan selamat mencoba di rumah ya.